gimana cara ngatur waktu nih ketika jadi mahasiswa klinik dan kehidupan di luar. Aduh, udah mulai geleng-geleng katanya. Jujur li, to be honest guys, jujur li, panik juga nggak? Iya, maksudnya, gitu. Kalau kita takut, pasti kita takut. Jadi ingat lagi budaya di pos dan kayak gini. Kalau pos kita udah ngadapin pasien beneran, ini beneran manusia ini. Manusia beneran. Insan, bukan patung yang bisa yang ada. Iya. Kayak begini ya. Teman-teman di sini kayak pelajaran juga gini. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dental FM. Kenalin, aku Clarissa sebagai host hari ini. Di sini aku tuh udah ditemenin nih sama kakak-kakak yang keren abis nih. Kira-kira kita mau bahas apa sih kali ini? Yang bisa tebak, coba tulis coba di kolom komentarnya. Nah, hari ini, iya di sini gitu kan, ya kolom komentar gitu. Nah, kita hari ini mau bahas topik yang relate banget nih sama kehidupan kita di FKG, yaitu tips and tricks survive di koas. Yeay! Nonton nih, tepuk tangan. Pasti teman-teman semua itu relate banget sama topik hari ini karena kita semua pasti mau masa-masa koas kita terjalani dengan aman, damai, dan tentram, ya nggak Kak? Betul. Iya. Jadi kalian tonton sampai habis supaya nanti masa-masa koas kalian lancar jaya. Amin. Gitu ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang nih, kan kita ada pepatah juga ya namanya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu ya sama kakak-kakaknya ini. Oke, kita mungkin mulai dari kakak yang paling ujung dulu ya. Ini kenalin namanya Kak Kenat Evan Junarto Sutanto. Kayaknya masih kurang bersemangat. Gak apa-apa, nanti di akhir kita pasti. Hai semua. Nah itu keluar tuh guys. Oke, selanjutnya kenalan sama kakak satunya namanya Kak Rifki Raka Prawira. Halo semuanya, aku Rifki. Oke, kan kita udah kenalan nih Kak. Jadi kita mau masuk langsung ke pembahasan kita tentang tips and tricks survive di koas. Oke, mungkin kita mulai tipis-tipis dulu aja ya Kak. Mungkin kita mulai dengan gimana kakak pas awal masuk jadi mahasiswa klinik resmi gitu, gimana rasanya? Senang, sedih, campur aduk, gimana? Siapa dari Kenardo? Dulu ya, boleh. Ya pasti seneng sih, kayak akhirnya aku kayak one step gitu one step menuju apa yang mau dicapai gitu. Karena saya ikut itulah kita dari teknik jadi klinik. Seneng. Seneng ya guys. Kalau dari Kak Riki? Kalau aku jujur sebenarnya campur aduk, lebih banyak kesenangan sih, karena kan sebelum aku masuk ke klinik juga aku sempat ada melenceng sedikit ke arah permusikan, jadinya sempat agak tumbang juga, sakit kan. Dan pada saat masuk klinik kayak ya sama sih, jadi akhirnya kita bisa progres lanjut lagi ke depannya gitu. Senang sih seperti itu. Jadi mungkin rasanya bisa campur aduk semuanya gitu, tapi akhirnya seneng gitu ya, karena udah masuk satu jalur lagi lebih deket jadi dokter gigi gitu ya. Oke, kita masuk nih. Kira-kira apa tantangan terbesar kakak-kakak selama jadi mahasiswa klinik nih? Menurut aku tantangan terbesar di klinik itu sebenarnya bukan dari dokter, bukan dari pekerjaannya, bukan dari teman-teman, tapi balik lagi ke diri sendiri. Karena ya seperti yang teman-teman semuanya tahu, yang kalau di klinik preklinik tuh semua terjadwal ya, semua itu rapi, enak gitu. Nah pada saat angkatan aku masuk klinik itu lebih ke semuanya itu berjalan paralel. Barengan gitu ya Kak? Bisa berbarengan. Dan itu sebenarnya tergantung lagi kita mau menyikapinya bagaimana gitu. Kalau misalnya kita orangnya malas atau kita orangnya nggak telaten gitu, itu pasti bakal keteteran gitu sih. Jadi dari diri sendiri gitu ya? Betul, jadi tantangannya itu sebenarnya dari diri sendiri. Kalau dari Kak Kena? Ya, bener sih kata Pak Rifki, teman sama. Aku mau nambahin aja. Kayak bener dia kata Kak Rifki, tantangannya di diri kita sendiri aja. Jadi kita menyikapinya itu gimana.
Soalnya beda banget ya kalau di teknik teman ini. Mungkin di bagian ini kita bisa kayak barengan nih sama teman kita. Iya. Bareng jalan Sama teman circle, teman tongkrongan. bikin SL apa ini. Iya. Misalkan kalau di sini nggak bisa, kita sendiri-sendiri kembali. Tetap bisa saling bantu, cuma Indian kita sendiri Yes. ya di Jadi harus bisa dari diri sendiri gitu ya. Berarti berhubungan kita bahas topik ini nih. Hal-hal apa yang dari masa-masa preklinik yang menurut kakak berguna banget padahal hal kecil gitu. Ketika masuk ke masa klinik gitu. kecil tuh aja dari teknik ya. Iya, jadi kayak kira-kira aku suka musik nih atau let go of my rasa penat gitu. Jadi nanti pas di klinik jadi bisa ada hobi untuk menyalurkan gitu. Kan apa ya? Kalau aku sih yang kebawa sampai kini tuh ini pertemanan sih. Kayak Kemana? betul banget. Nggak cuma di klinik, tapi di klinik juga kayak kerasa banget. Kita saling bantu. Misal ada teman butuh kasus ini, requirement ini, kita belum punya nih. Kadang ada yang bantu gitu, kayak mau nggak ini requirement aku sudah beres nih, mau nggak requirement buat tambahan gitu. FYI sebagian besar rekan gue dari gitu dari teman. Oh. Sama guys. Jadi harus temennya banyak ini nih, Mas. Ya temennya banyak. Terus kita juga kalau udah dibantu kita harus bantu yang lain juga. Tuh, jadi ya kita tahu lah. Ada Udah dibantu pasti. ya baiknya kita bantu teman kita yang belum atau mungkin di periode ke bawah gitu. Biasa kalau periode sudah beres nih apa untuk tambah restorasi atau bibis handling itu. Kalau ada yang ada pasien nih kira-kira bisa ditambah kelas 1 ke 3 ke 5 gitu. Kamu udah beres ya? Pasti aja kita periode semua. Tuh, jadi kayak kita tuh di koas tuh ada grup ya. Grup lain gitu. Jadi kalau misalnya kita nih udah ngerjain satu requirement misalnya, terus ternyata kita dapat nih pasien yang sama requirementnya, nanti ditawarin ke grup lain. Permisi teman-teman, selamat siang, ada yang mau pasien kelas 1, pasien yang co-op, nanti DM aja gitu misalnya. Ya. Biasanya belum ada semua itu. Udah. Ya sudah langsung dicek gitu. Apalagi yang tak dua ya. Iya. Jadi kayak war gitu ya kalau War, iya, sama war tiket. war tiket tuh kayak gitu. Ada yang mau ditambahin nggak? Kayak misal kan tuh kayak war tiket gitu. Gimana supaya selalu dapet gitu lah pasien. Wah. Tuh nggak bisa tuh. Gimana ya? Ya standby line aja saya. Standby line aja. Harus selalu setiap waktu buka HP gitu ya. Kalau aku yang aku bawa dari klinik itu ya sama pertemanan. Cuman kan kalau aku kan orangnya lebih ke sering nyari coping mechanism ya. Kayak misalnya ikut UKM inilah, ikut itulah. Aku kan ikut di Teater Topeng, shout out buat Teater Topeng semuanya. Guys, UKM Maranatha. UKM Maranatha. Jadi setiap aku misalnya nih beres kuliah, terus pengen mana nih, akhirnya nongkrong misalnya di tempat Teater Topeng, terus tiba-tiba ada naskah, join naskah gitu. Sampai sekarang. Dan nanti kalau misalnya GR sebelum tanggal 28, sepertinya udah lewat. Tanggal 28 aja aku pementasan lagi. Dapat ini. Sebenarnya seru banget ya gitu ya. Sama nyanyi juga sih aku bawa dari klinik. Berarti kalau sudah jadi klinik tuh masih bisa ada waktu gitu ya Kak untuk ngelakuin hal-hal gitu, ikut organisasi gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi kan ke diri sendiri. Ada waktu atau enggaknya tuh tergantung kalian mau manage-nya kayak gimana. Misalnya kalian mau membuat koas kalian sangat sibuk, itu tuh bisa banget sih. Tiap hari kalian bisa kerja, tiap hari kalian bisa ini, dan emang benefitnya kalian bakal lulus lebih cepat. Cuman ada satu sisi juga di mana kalian tuh bisa take your time, terus kayak kerja mungkin bisa pelan-pelan tapi pasti kayak konsisten gitu loh. Jadi itu semuanya balik lagi ke kalian mau kerja serius kah, mau kerja santai kah, balik lagi. Berarti kalau dari Kak Rifki mungkin lebih suka yang mengikuti hal-hal organisasi gitu ya Kak? Atau kayak gimana gitu? Kalau dibilang suka sih sebenarnya aku aslinya orangnya introvert. Dulu waktu aku SMP tuh introvert. Cuman semenjak aku SMA join organisasi jadi kayak mulai suka sampai sini jadi suka ikut organisasi gitu sih. Kalau dari Kak Kenneth suka organisasi juga nggak nih?
Kayaknya mah tipenya suka ya gitu ya. Tiap kali ada sesuatu ikut gitu. Ya, lumayan suka sebenarnya organisasi. Kalau aku biasa, apa ya, pelarian. Bisa dibilang pelarian nggak sih? Kalau bisa pelarian ya. Pelariannya ke olahraga Hmm. kayak basket, badminton gitu. Terus aku juga ada ikut satu non-profit organization. Boleh sebut nggak nih? Boleh sebut? Boleh shout out aja. Shout out aja tuh, Cakra Raya Responsif. Ya, apa itu? Dijelasin shout out. Singkat aja, dia non-profit organization membantu orang-orang yang butuh. Misal ada kemarin ada bencana alam itu si Cakranya langsung bantu. Gitu. Terus kemarin kita fokus lagi bikin sekolah di Papua dan lain-lain. Ya, Keren banget ya guys, kakak-kakak ini. dan aku juga ada ikut ini sih, ya, komunitas gereja. Syarat Maranatha United. Shout out. Bener ya? Aduh, nanti kebalik gak lucu tuh. MU. Ya. Michael. United. Lebih ke ini sih, apa ya? Lebih suka bergaul aja. Sharing gitu. Kayak kalau bisa do good things, why not? Yes. Jadi masih muda kayaknya, mau masih muda, perluas juga relasi, networking, penting banget. Nggak cuma di kekuasaan ini, tapi juga di dunia yang luar asli. Iya. In real life. Iya. Jadi gitu guys, dari kakak kita harus bisa bergaul gitu ya, harus kenalan sama orang-orang baru juga gitu. Penting banget gitu. Networking sama kenalan sama teman benda baru gitu. Oke, mungkin next yang ini pertanyaannya yang kayaknya tiap orang pasti memikirkan pertanyaan ini sih kalau mendengar tips and tricks survive di koas ya. Apa ya? Gimana cara ngatur waktu nih ketika jadi mahasiswa klinik dan kehidupan di luar? Aduh, udah mulai geleng-geleng katanya. Jujurly. To be honest guys. Jujurly. Oke, boleh kenalan dulu. Jujurly, aku masih kurang bisa ya manage waktu. Aduh. Ya masih belajar lah sampai sekarang pun. Kan jujur aja nggak gampang manage waktu itu. Bener-bener. Kadang kita punya kayak keinginan sendiri kayak yang menyampingkan yang sebenarnya harusnya prioritas kita gitu. Tapi tetap kita harus set in mind kalau ada kewajiban, ada tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi memang Jadi kembali ke kita sendiri aja kayak sebenarnya semua itu bisa kalau kita mau dan ingin. quotes hari ini nih, gitu. Semua itu pasti bisa kalau kita mau dan ingin. Tapi kadang Tapi ya gitu guys, ya aku juga manusia gitu tuh ya, punya keinginan sendiri juga gitu. Kadang itu Nah, biasanya yang menang apa ini? Hah? Biasanya yang menang mana ini? keinginan sendiri. Oh. Jangan ditiru ya guys. Disclaimer. disclaimer jangan ditiru. Pertanyaan ini jangan untuk ditiru ya. Kalau dari aku sendiri, jujur sebenarnya emang agak susah buat apa namanya manage waktu. Yang pertama ada koas, terus ditambah juga di luar suka ada job apa segala macam gitu kan. Cuman balik lagi kita kan juga sendiri butuh healing time, Healing guys, kita harus healing. FK itu Iya, makanya itu lah. Betul. Jadi yang penting kalian tahu prioritas kalian di mana, tujuan kalian tuh apa. Jadi jangan terlalu banyak melenceng. Jangan mencontoh yang melenceng-melenceng. Boleh lah, tapi gue balik lagi. Ya, itu maksudnya. Iya. yang penting balik ke jalan yang benar gitu kan. Seminggu aja. Jangan. Melenceng boleh, tapi jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu berlarut-larut. Pokoknya kalian pikirin tujuan utama kalian. Ini mimpi kalian atau mimpi orang tua kalian? Nah, Aduh. Mau dibahas? pikirin lagi jangan. Aduh. Kayaknya better enggak ya? Itu Oke. sih. Ini nih. Mungkin relate banget ya sama yang pertanyaan tadi nih. Karena kan kayak udah senang melenceng-melenceng nih. Gimana kakak-kakak ini nih
bisa tetap termotivasi selama menjalani kegiatan kuliah selama preklinik dan klinik agar tetap konsisten. Merenung banget ini guys. Itu kan langsung balik. Aduh. Flashback. Flashback dulu guys. Biar tetap konsisten dari preklinik sampai klinik. Jadi ya itu balik lagi ke fokus sama tujuan kalian mau ngapain. Kalau misalnya preklinik kan kalian udah itu kan terstruktur, terjadwal, misalnya kalian hari ini tutor, besok ujian, minggu depannya UAB, UTB gitu kan. Ya kalau mau konsisten belajar aja tiap sore pulang. Konsisten kan? Konsisten banget itu tuh. Tapi apakah terlaksana ya? Kalau mau tetap konsisten gimana ya? Ya itu. Misalnya kalian kalau lagi males, coba aja buka diktat sebentar aja, 5 menit. 5 menit buka aja, nggak usah dibaca. Lihat aja siapa tahu kalian yang nyantol gitu kan. Kayak bentar aja gitu, baca-baca dikit. Oh tadi belajar ini, oh dicatat dikit aja. Habis itu udah nextnya, udah istirahat tuh sampai malam, besoknya lagi gitu. Ini berkebalikan sama saya ya. Ini bukan sistem SKS ya kebetulan yang saya anti ini ya. Oke. Biasa kalau saya nggak ada SKS nih. Sekarang ada. Aduh, sekarang ada nih SKS yang mana nih? Kok sistem kerja semalam. Oh, sering. Aduh, sering guys ternyata. Apalagi masuk kak. Oh, suka Karena- SKS? Iya. Bisa Bisa lah. keren banget kakaknya sih. Keren, Enggak dong. Enggak dong. Keren banget itu. Dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, bisa nggak tidur? Tidur sebentar, 30 menit. Terus kayak gila. Nah, ini Yang penting sokannya lulus dulu, sisanya lihat nanti. benar sih guys. Soka itu tuh Mana remetnya? Kebayang kan kalau remet soka tuh udah paniknya di hari pertama tuh. Udah. Iya. Paling nggak usah remet. mana harus lari-lari bolak-balik lagi Yes. gitu kan ya. Terus lagi, aduh. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan remet. Belajar yang Yang jangan SKS tadi sampai. Iya, tapi jangan terbebani juga ya guys. Remet itu hal yang natural gitu. Kadang memang kita sudah melakukannya terbaik, cuman ya mungkin Tuhan tidak, mungkin itu menjadi pelajaran untuk kita Oh, gitu ya. Aku dulu juga suka remet, tapi aku udah di sini. Iya. Canda. Iya, iya. Tapi itu menjadi motivasi buat kita semua. Pasti semua akhirnya bakal selesai kok, bakal sampai koas gitu kok. Bener. Ya? Remet itu bukan suatu kegagalan. Itu tuh maksudnya buat kalian untuk mencoba lagi. Ini kos hari ini. Quote kedua. Kos kedua hari ini nih. Dari Kak Kenat, Tadi apa ya? tadi apa ya? Motivasi, supaya termotivasi gitu ya. Apa ya motivasi? Sebenarnya motivasi itu kan setiap orang ada beda ya. Motivasi itu. Kalau dari Kak Kenat ya? Itu sempat beberapa kali demotivasi seperti kayak nggak yakin mau lanjut host atau enggak gitu. Kita ada kayak udah pikir kayak ganti sebenarnya mana ya, tapi kalau dari kayak orang tua udah berkorban banyak nih, masa kita udah kecipratan air nggak sekalian kejebur aja gitu, nggak sekalian nyampung pesain lah sampai dokter ini. Iya. Itu guys, motivasi ya, carilah motivasi itu. Carilah motivasi. Ya, semua orang pasti punya motivasi sendiri-sendiri ya. Nah, soalnya kalau nggak ada motivasi kayak menjalani preklinik maupun klinik kayak gimana ya, Iya, kayak capek. hampa gitu. Oh. Cuma dapet capeknya doang guys. Iya. Itu, guys. Kalau motivasi itu dari mana-mana pasti ada kok. Dari teman, dari keluarga, dari dosennya aja bisa tuh. Dari dosen ngomong apa itu juga bisa kok. Jadi, aduh. Kerasa nih pasti ini. Oke. Nextnya apa ya? Nah, kalau di klinik, kan kakak-kakak sudah megang pasien nih. Kebetulan Kak Rifki tadi baru pegang pasien juga nih. Gimana cara mengelola rasa takut kalau bikin kesalahan? Apalagi kita kan sama manusia beneran nih, bukan sama fantom gitu. Padahal kita kan masih di tahap belajar di masa koas. Ya. Itu gimana? Coba boleh. Boleh. Jawabannya jangan takut. Jangan. Karena kalau kita takut, pasien lebih takut. Oh benar.
Nanti jadi kayak yang di TikTok itu tuh apa? Don't worry, it's my first time gitu. Iya, panik juga tadi. Iya, pasti gitu. Kalau kita takut, pasti kita takut. Jadi ingat lagi budaya di koas dan ini. Kalau koas itu udah ngadepin pasien beneran, ini beneran manusia, ini Manusia beneran. insan. Bukan patung yang bisa kalian ada. Iya. Gitu. Terus mukanya begini. Mantapnya di sini kayak Apa? Warga nih kayak gitu. Kayaknya ini pas Joseph bener-bener kecil banget ya. Gitu ya. Gak apa-apa, saya juga Iya. semua pasti iya gitu. Pasien di koas itu benar-benar manusia yang bisa merasakan sakit, cemas, asli ya. Jadi kalian harus bisa treat pasien itu kayak gimana ya? Gimana kalian mau di treat gitu misalnya, ya kan? Kan ada yang momen kayak gue deh ditakutin, mungkin dokter bisa kan sih? Nggak mau kan? Jadi pasien udah percaya sama kita, Iya. kita harus apa ya? Mengembalikan kepercayaan kita kepada pasien dan melakukan yang terbaik. Iya. Iya. Terutama kan sekarang koas sama masyarakat kalau ya nggak dipanggil koas lagi kan ya dipanggilnya dokter gigi muda ya. Iya kan, supaya nggak ada rasa takut gitu ya kalau dipegang Iya. sama koasnya gitu ya. Ya. Kalau gimana? Kesalahan tadi ya? Iya. Justru kalau buat kesalahan nih, pastilah kita buat kesalahan ya. Sudah pernah sering malah. Aduh. Jangan justru bagus kalau bikin salah sejak masih di kelas. Jadi kalau kita udah lulus jadi dokter gigi, beda cerita lagi gitu kan. Aduh. Kalau koas masih ada dokter supervisi. Kalau kita udah kerja nih, udah punya klinik sendiri nih, atau nggak di kosan. Kan udah ada dokter supervisi, yang tanggung jawab seperti kita. Iya. Tapi kalau salah ngebor gigi gimana gitu kak? Itu beda. Beda. Itu mau praktek ini ya. Beda kiosnya gimana nih? Soalnya 1 part jadi 2 part gitu. Jauh sih. Jangan ya, harus belajar tuh anatomi giginya. Itu gitu. yang basic-basic kan jangan ditinggalkan gitu. Jangan lupa itu. Iya. Kalau dari aku sih misalnya kita buat kesalahan, yang penting kita udah nunjukin profesionalisme kita aja. Misalnya yang paling sering terjadi scaling lah misalnya. Scaling tuh shift tipnya tuh suka lepas. Cara lepas atau enggak masuk ke mulut pasien atau kenapa gitu. Misalnya ada kendala lah dari scaling tipnya itu. Kita bilang aja bener. Bu maaf ini atau Pak maaf ini apa namanya? Tipe coklat saya izin ganti dulu. Pokoknya kita nunjukin aja profesionalisme kita. Kalau misalnya itu memang jatuhnya bukan kesalahan kita gitu loh. Kalau misalnya emang betul itu kesalahan kita, misalnya tiba-tiba kita lagi protes soal akar, sakit nih misalnya. Nah itu sebenarnya balik lagi kita udah bilang belum kalau misalnya si perawat itu bakal sakit atau enggak. Info konsen gitu ya. Yes, inform konsen atau persetujuan pasiennya dulu. Jadi lebih ke dilihat ininya sih, runtutan mau ngerjain pasien itu apa aja sebenarnya itu. Kalau misalnya kalian udah masuk klinik, itu tuh nanti bakal apa ya bahasanya, learn by doing. Jadi kalian semakin banyak kalian kerja pasien, semakin sering kalian manggil pasien, itu bakal jalan sendiri gitu. Misalnya dari daftar pasien, dari sebelum mulai kita harus ngapain dulu nih, sebelum ngerjain harus ngapain dulu, udah selesai ngerjain mau harus ngapain dulu gitu. Jadi nanti ngeflow aja gitu. Kalau misalnya ada kesalahan, kita sadar nih kesalahan apa misalnya. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau misalnya salah ngebur sih. Kayaknya nggak mungkin. Iya, karena kita juga udah belajar nih di klinik, di preklinik. Kalau misalnya udah ke manusia tuh, pasti kita bakalan sangat meminimalisir kesalahan. Tapi sebelum kita mulai kerja sama pasien, kan ada info konsen. Kita bilang dulu, kan di situ ada resiko sama komplikasi. Yes. Nah, kita bilang ke pasiennya, Pak atau Bu atau D, atau kalau D itu ke ibunya, ke walinya, ini bakal ada risiko bla 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 bla, komplikasinya bla 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 bla, tapi semua itu bakal kita minimalisir agar tidak terjadi gitu. Iya, jadi pasti beda ya feel-nya sama Phantom sama manusia. Iya banget. Ya. Coba aja kalian ajak ngobrol Phantom, bisa? Aduh. Tapi pernah lupa aku. Ada. Bisa Aku tiba-tiba nafas pas ujian gitu kayak, kamu ngerjain gitu sebelahnya. Kisah horor di Aduh. FKG guys. Ya, Gimana ceritanya itu nonton? Nggak tahu, tapi dia bilang bunyi. Itu mah Oke. itu next time. Halloween edition ini mah. Oke, part 2 tunggu ya. Tapi tuh aku sering gitu Kak di Phantom kan. Kan cotton roll kita suruh isolasi nih. Iya. Pluk gitu. Nah, Biasa
kontrolnya jatuh atau ketenggorokan kan nggak mungkin kan ya terjadi kan ya. Ya nggak mungkin sih. Karena kalau di manusia asli itu kan katanya pasti ngangkut di vesibulum kan. Sebenarnya aku ada cerita lucu pas lagi zaman-zaman Phantom tuh. Kan ada isolasi kan. Sebenarnya kalau isolasi tuh kayak perlu nggak perlu gitu di Phantom sebenarnya ada. Cuman kan karena aku adalah dulu anak yang lumayan pengen nyoba-nyoba. Jadi isolasi. Jadi katedral tuh cuma aku taruh dijatuhin doang. Ya oke, isolasi pun baru ngejain. Terus ditanya katedral aku tuh di situ. Gitu lah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru guys, kita harus melakukan dengan benar. Yes. Iya gitu ya. Sebenarnya Kak, kita tuh dari tim kami itu ada siapin game gue. Wow. Game. Kalian bisa ikut mainan juga, nanti tulis jawaban kalian di kolom komentar tuh. Kita mau main this or that. This or that. Oke. Pilihannya, ini ada 3 pertanyaan sih buat kakak-kakaknya. Oke. Oke, yang pertama nih. This. Lihat. Gue belum udah dijawab. Jangan gini ya guys. Nanti kalau kayak di kuliah tiba-tiba ada dosen nanya, belum angkat gitu. Oke, yang pertama. Thumbnailnya sih. Waduh. Jangan ditiru. Ya tapi poin keaktifan sih. Temen aja ya. Iya, angkat tangan aja dulu. Jangan malu guys. Oke, lanjut. Yang pertama nih. Sabtu Minggu baca kasus atau healing dulu? Waduh. Aduh. Satu minggu baca kasus. Sabtu Minggu baca kasus dong. Ya lihat lah. Nggak, aku Aduh. Baca doang kan. baca doang kan. Emang kan bisa diapain kasusnya? Ditelaah, diresapin gitu? Enggak, tunggu dulu. Ini satu Iya. minggu tuh ngapain baca kasus doang? Maksudnya kasus buat minggu depannya mau dikerjain tambah gitu. Bagaimana nih? Interpret in your own way. Coba. Oke. Berarti Berarti this as in satu minggu baca kasus. Sabtu Minggu baca kasus Oh, dong. Sabtu minggu. Aku kira satu minggu, guys. Sorry. Salah minggu. Sabtu Minggu. Sabtu minggu. Oh. This. Jadi malming gitu, bukannya keluar nongki, tapi baca kasus gitu. That. Oh, ini berkebalikan nih. Kak Kenan jawabnya baca kasus, Yeah. Kak Ricky jawabnya healing dulu ya. Yes. Sabtu minggu healing, boy. Coba didebatkan ini nih. Silakan. Kenapa? Oh, cuma baca doang kan. Kita Sabtu masuk loh. Iya kan? Kelas 50. Sabtu kita masuk. Minggunya? Minggu pasti minggu ibadah. Oh iya. Cuman baca doang kan. Cuman kalau Sabtu Minggu biasanya prepare nih kira-kira minggu depan mau kerja apa. Baca sekedar baca aja nggak apa. Baca dan bikin appointment dengan pasien kalau mau dikerja. Tapi habis itu berat berarti kan? Iya benar. Oh, that gitu. Berarti dua-duanya gitu. Bukan or this and that. This and that. Nggak bisa gitu ya, pilih satu ya. Kalau aku sama. Jadi tiap Sabtu kan kita kerja juga kan, beres jam 3. Ya. Nah habis itu karena memang waktunya libur, kita istirahat. Otak kita dari Senin sampai Sabtu tuh kerja terus gitu misalnya. Atau enggak kayak bolak-balik kampus pasti capek dong. Sabtu pulang, minggunya ya udah istirahat aja di rumah. Nah kalau misalnya emang Seninnya mau lanjut lagi ada kasus atau apa, paling ngechat pasiennya, Bu Pak bisa nggak hari Senin datang gitu. Ya udah kita baca sedikit, review dikit, udah lanjutin lagi liburan hari minggunya gitu. Jadi jangan hanya belajar terus gitu. Stres nanti gila. Iya, jangan gitu. Harus healing juga kan ya berarti ya. Supaya nggak burnout gitu. Oke, next nih pertanyaan kedua nih. This or that. Pasien kooperatif tapi banyak tanya. Atau pasien diam tapi susah buka mulut. This? Easy. Dua-duanya. Yes. Tapi kalau banyak nanya nanti buka mulut tiba-tiba. Tapi gini ya dok gitu. Enggak. Gampang. Kan alat kita di dalam mulut ya. Ya, tapi kan ada orang yang bersikeras ngomong. Kayak aku nih contohnya. Pakai ini nggak sih mau dibuka terus biar nggak usah ngomong sekalian. Pakai traktor. Pakai rubber dam aja gitu sekalian biar. Iya, biar nggak usah ngomong. Jadi kalau ada pasien yang kooperatif kan itu sangat bagus kan. Ditambah dia banyak nanya berarti dia kritis dong dengan kesehatan dia. Nah kita bantu jelasin juga gitu. Tapi kalau misalnya pasien udah nggak kooperatif, nggak mau buka mulut, nah, ya itu balik lagi gimana pasiennya sebenarnya mau dirawat atau enggak. Kalau misalnya nggak mau,
biasanya tuh ada beberapa koas juga yang izin ke dokter buat mulangin pasiennya karena pasiennya nggak kumulatif. Jadi boleh gitu ganti pasien gitu kan ya? Sering. Iya, sering banget. Kalau dari pasien udah nggak tahu mau gimana ya? Terutama buat requirement yang susah-susah gitu ya, harus kontrol bolak-balik gitu ya. Aduh, gimana itu? Ada cerita nih? Ada. Ada. Mau diceritain nggak? Atau buat, PSK. atau gimana? Pasien koop, cuma dia bener itu tadi banyak ngomong gitu. Nah, Jadi waktu itu tinggal kontrolin doang pasien anak, kontrol tambalan, temperasi gitu. Modal kan tinggal di ini ya, tinggal dicek aja ada air mati kasar, sangat, ada yang perlu dialusin, dipkoles itu. Udah kan hasilnya like paling lama 30 menit lah ya. Oke, ada dikit. Kalau pemeriksaannya 5 menit lah. 5 menit beres. Soalnya kebetulan ada yang bagian yang masih kasar, jadi oh ini masih kasar, halusin dikit, oke. Jadi 2 jam. Benar-benar susah banget. Banyak ngomong, koopnya balik kan mau kontrol. Gitu. Cuman setiap kali buka mulut dimainin bornya, terus ada ini kan apa namanya suction, masih dikit. Ini sakit. aduh. Cuman puji Tuhannya beres. Iya. Tapi tetap pilih this daripada that Iya. gitu. Jelas. Jelas banget ya kayaknya ya. Nanti kita coba aja juga ya guys di klinik tuh. Silakan dicoba. Aduh. Rasain sendiri itu. Iya. Atau buat kalian-kalian yang punya cerita-cerita juga, tulis juga di kolom komentar. Oke. Next nih. Gimana supaya nggak burn out? Ada nggak tips and tricks yang memang sesuai sama kalian gitu? Apalagi kalau buat mau masa-masa ujian nih, aku udah kerasa juga nih. Kemarin suka terakhir kali belajar udah kayak, aduh gitu kayak. Ada. Ini pertanyaan ada dan nggak ada doang kan? Oh gitu ya Kak. Kalau dari aku, misalnya lagi burnout atau demotivasi sama aja kan ya? Iya. Lagi burnout, aku larinya ke musik sih. Jadi sering di rumah kan pakai laptop karaokean sendiri, terus nyalain live TikTok sambil nge-live. Mungkin ini bisa di shout out sih TikToknya. Ya boleh sih nanti kalau misalnya kalian mau follow TikTok aku, Instagram aku di Rifki Prawira Official, kalau Instagramnya di Rifki RP. Oke, dari Kak Kira mungkin mau di channel juga. Instagram Kenard ada store TikTok. TikTok nggak ada Kak? Nggak ada. ya jadi kalau Nggak ada. itu sih aku kalau ngatasin burnout, kalau nggak nyanyi paling nonton Netflix gitu sih. Benar. Yes. Nonton terbarunya apa gitu? Aku kebetulan suka animasi ya. Oh, animasi. Banyak sih, aku juga banyak suka film, tapi terakhir aku nonton tuh mungkin kalian nggak akan expect, aku nonton K-pop Demon Hunters. Oke, banyak yang setuju ya. Yes. Bagus kan? Aduh. Seru banget. Itu seru banget. Kan ya? Aduh. Ya aku terakhir nonton itu dan itu bagus banget. Kalian harus nonton. Loh. Mungkin coba komentar kalian suka ngapain juga gitu ya. Kalian dong kalau komentar klik link dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan like. Like, comment, subscribe. Iya. Oke, kalau sekarang gantian nih. Dari Kak Kenak gimana? Aduh. Suka gampang ke distrik. Nah, Kalau burnout, apa ya? Apa ya? Pertama aku olahraga sih. Olahraga. Shoutoutnya atlet basket nih. Used to. aku sering olahraga kalau burnout. Enggak. Lanjut. Gimana? Olahraga, basket. Terus cobain yang sekarang lagi hype nih, apa? Padel. Padel. Next. Kalau ya sih aku juga kadang suka kalau olahraga tuh paling larinya kan kamu padel, basket. Aku lari golf biasanya. Ini Driving. Oh, ini mah mainannya orang-orang turun lapangan. Turun lapangan. kaki. Gitu guys. apa lagi ya? Paling kabur sebentar, kabur kemana gitu. Kopi Nggak boleh. kesini. Kita tidak disponsori guys. Kalau ada yang mau, boleh. Ya, kita Coba. mencari sponsorshipnya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton. Ya, kontak Mimin aja nih.
Nanti Mimi bakal langsung balik lagi ke kalian. Gimana? Apalagi ya? Kaburnya bisa kemana nih? Keluar kota, keluar Keluar negeri, paling deket lah. paling deket. Jakarta. Oh, Jakarta. Daerah Sekarang ke sana ketemunya macet lagi. Aduh. Sama aja. Iya guys, FYI kita tuh di Bandung nih. Kalau orang Jakarta ke sini, kita ke Jakarta. Katanya Bandung udah jadi kota termacet. Yes. Oh iya? Oh, FYI terbaru. Karena orang-orang Jakarta rata-rata pada ke Kesini. Bandung. Dan besok tuh libur ya? Iya, lagi udah siap-siap lah. Ya iya udah siap-siap hari ini tuh pasti bakal macet. Sore sampai weekend nanti. Long weekend kan. Iya, Chat. ini info terbaru. Tapi bener guys, Bandung itu macet banget kalau Sabtu Minggu. Aduh, orang Bandung aja nggak pernah keluar-keluar kan kalau ditanyain. Waktu orang Jakarta ke Bandung. Tapi tetap ketemu macet gitu loh. Masalahnya. At least ya macet lah. Nah, kalau harus tahu spot-spot. Oh, harus tahu spot-spot nih. Jam-jam tertentu untuk menghindari macet. Ini nanti mungkin di part Segmen 2. lain. Lain. Ini Ya, kalau menurut aku do what you like. Yes. Kalau kayak Rifki suka musik ya musik, bagus kalau olahraga gitu. Itu best. Cari ya kesukaan. Tapi jangan jauh-jauh dari RSGM. Ya jam main saya nggak Jangan jauh-jauh gitu. Tetap harus balik gitu. Balik kontak lagi. Gitu. Senin balik lagi kan pas. Oh iya, harus absen tiap hari guys. Tuh. Setiap jam 8 pagi. Kalau kalian nonton CR jam 7 pagi. Aduh. Oke, next question nih. Apa kejutan terbesar yang tidak diajarkan di preklinik tapi langsung terasa pas koas? Kejutan terbesar pada saat nyampe di klinik adalah dan ini kejutan yang senang juga ya kalau buat aku. Kita bisa interaksi sama pasien. Oke. Kerja pasien itu sebenarnya kejutan terbesar, dan kalau misalnya kalian udah dapat feedback dari pasiennya itu tuh warms my heart banget. Misalnya kalian udah kerja, terus kalian nggak expect buat dikasih apapun dari pasien kan? Terus tiba-tiba pasien itu datang, kak ini ada roti, kak ini ada apa? Itu bakal terjadi sama kalian. Itu sih salah satu kejutan terbesar aku. Dan kalau misalnya pasien udah bilang terima kasih ya dok, nah itu tuh Iya, dipanggil dok gitu kan ya. dia, Iya. walaupun Iya. dokter muda, Iya. koas, Tuh the best banget. Paling bawah pernah kasih apa? Paling bawah pernah kasih mobil. wah, pengen sih baju aku. Coba nanti kalau ada yang mau jadi pasiennya kakak-kakaknya nih, Aku tuh Korek. pernah dikasih bolen lilit, boleh mending ya sama donat lah. Khasnya Bandung banget. Kayaknya Oh pernah donat 2 kotak. Dua 2 kotak. Dua kotak gede. 2 kotak Satu gede, lusin. sekotaknya isinya kayak 20 something. Wow. dua lusin berarti. Dua lusin itu nggak bisa sendiri. Enggak dong. Bagi-bagi. Bagi-bagi dong. Langsung auto motorin lantai. Sama naik juga. Ada 45 ada yang mama tuh nggak habis. Dari pasien. Oh iya, shoutout di RSGM kita buat yang tempat kosnya 3 lantai tuh. Paling mana? Makanya masuk ke Maranatha. Iya nggak? Fasilitas lengkap. Iya. Phantomnya tengah. Iya. Yoi. Oke. Jadi itu saja kok. Kejutan terbesar pas Oh iya lupa. Aduh. Apa ya? Apa ya? Yang besar masuk di koas. Masuk di kos. Kayak apa ya? Sebenarnya nggak terlalu terkejut sih. Ya, gak ada yang ngumpet di belakang tembok gitu ya. Kayak mungkin masa transisi kayak dari yang kita belajar teori banget di preklinik, akhirnya aku bisa kayak apa ya, aplikasiin ke pasien gitu. Oh nah sama ini aku ajarin, yang aku pelajari itu kayak gini ya kalau dipraktekkan ya pasien. Secara legal guys. Ya legally ya Iya. gitu. Kayak jadi apa ya, fascinated kayak Iya. oh ini ya, nanti sama ini aku belajar ini beda banget. Kita pernah baca ujian terus kan teori banget ya, sama praktek tuh beda banget. Jadi kayak kadang oh gini gitu ya, oh gini ya ternyata gitu.
Terus benar-benar tadi kalau Pak Rifki itu kita di klinik itu learning by doing. Jadi selalu adalah kayak yang kita pelajari setiap hari di perwakilan ini. Kayak adalah kasus ini. Pernah nggak ada pasien yang nolak di... Pernah. Nolak gimana? Jadi awalnya tuh pasiennya tuh sebenarnya bukan nolak sih, aku yang nolak. Loh. Jadi pasien ini giginya tuh masih oke, masih bagus. Minta dicabut, nggak bisa dong, ya kan? Jadi awalnya mau minta di ronsen. Apa udah di ronsen ya? Pokoknya di ronsen periapikal, udah beres di ronsen, lagi giginya nggak kenapa-napa gitu. Terus dia minta dicabut. Terus dia kan cewek masih muda kayak 20-an tahun gitu kan. Bete dia, kok bete? Gigi lu kan dicabut ya bagus dong. Jadi kita saranin buat PSA dan rencana buat bolak-balik tiap kali pertemuan. Dia nggak mau, maunya dicabut. Jadi ya udah akhirnya, Kak maaf kita nggak bisa lanjut di sini. Kalau mau dicabut paling di luar aja. Jadi kita harus tahu juga gitu. Yes, Jangan semua pasiennya diambil gitu. Ya ketakutan gitu. Jadi sesuai balik lagi harus mau ngerjain pasien itu harus sesuai indikasinya. Kalau mau, apalagi kalau misalnya mau radio harus ada alasannya kenapa nih mau difoto. Jadi nggak boleh tanpa alasan. Ini gigi mau dicabut dong. Lah tapi gigi kenapa-napa? Jangan. Harus ada alasan. harus Indikasinya. Jadi Dari kasus ini kayak ternyata orang-orang apa ya, bisa dibilang orang awam ya, nggak semua kasus gigi itu harus cabut gitu. Yes. Jadi itu kembali ke tugas kita edukasi gitu ke orang-orang. Jadi jangan capek-capek edukasi kepada pasien gitu ya. Nanti sekalian aja jadi public dentistry, PPH gitu, public health. Aneh kalian kalau PBL asal Kalau PBL? belum PBL ya? Belum. Tapi kalau baksos udah. Udah aku udah main Banjar. Aduh. Ini itu kalau kalian nanti masuk Maranatha ke Banjar juga tuh. Kota Banjar. Jawa Barat. Bukan Banjaran ya beda. Nggak tahu salah. Tahu kita sekarang kipas. baksos ikut tuh kalau tawaran baksos itu tuh ya. Suruh kok guys. Nggak cuman kita bisa desain requirement juga kita bisa lihat secara langsung di lapangan kayak orang-orang saat ini gitu. Meski hektik seru gitu Ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan baksos, mau itu di klinik, mau itu di preklinik, coba minimal sekali lah ikut. Kalau misalnya, maksudnya setidaknya satu kali ikut dan rasain tuh gimana feedback masyarakat ke kalian sebagai misalnya dokter gigi muda kah, atau mungkin mahasiswa kedokteran gigi kah, gitu. Jadi kalian bisa punya kesempatan buat experience interaksi sama pasien secara langsung. Ini sekalian shout out terakhir banget ini mah programnya SEMA FPG Maranatha. Apa tuh? Scaler ikut ya. Seru banget. Seru kan? Seru banget. Oke, jadi karena kita sudah waktunya cukup lama nih, gimana dari teman-teman nanti masuk kelas lebih deg-degan atau lebih lega untuk masuknya nanti? Coba tulis di komentar deh. Kayaknya sih aku lebih lega ya. Semoga sih yang kedua sih semuanya, karena kan kakak-kakaknya udah spill nih tips and tricksnya yang gacor banget. Dan bercanda bukan. Iya gacor banget ya gak? Oke, jadi karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih untuk Kak Kenar dan juga Kak Rifki. Juga terima kasih buat kalian yang menonton. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Yeay. Bye-bye. Bye-bye. Hari selanjutnya. Deal with